Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Mariani dengan nomor pokok mahasiswa 222151041 dari kelas 2022B jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam video ini saya akan memaparkan terkait dengan esai yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Jadi Nurjamil, Magister Pendidikan. Dalam hakikat pembelajaran matematika ini ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, pengertian pembelajaran matematika menurut para ahli. Yang kedua, karakteristik pembelajaran matematika di sekolah. Yang ketiga, ruang lingkup pembelajaran matematika. Dan yang keempat, peran guru dalam pembelajaran matematika. Untuk yang pertama yaitu pengertian pembelajaran matematika menurut beberapa ahli. Menurut Ahmad Sutanto, pembelajaran matematika adalah suatu proses mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan baik terhadap materi matematika. Nah, berdasarkan definisi menurut Ahmad Sutanto, beliau menyebutkan bahwa proses pembelajaran matematika bukan hanya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan harus adanya suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa lainnya, dan juga antara siswa dengan lingkungannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang belajar matematika apabila dalam dirinya terdapat suatu kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan perilaku yang berhubungan dengan matematika. Kemudian menurut Brunner, pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan matematika di dalamnya. Berdasarkan definisi dari Brunner, pembelajaran matematika harus melalui tahapan-tahapan, yaitu siswa menerima pemaparan atau penjelasan dari materi yang sedang dipelajari, kemudian informasi yang ia dapatkan harus dianalisis menjadi sebuah pemahaman atau konsep yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika yang dihadapinya. Kemudian menurut Cobb, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Maksudnya ialah pembelajaran matematika merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya siswa itu dituntut untuk aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga ia akan memiliki pengetahuan dan keterampilan baru yang tentunya dalam ruang lingkup matematika. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat pembelajaran matematika adalah suatu proses yang membantu manusia atau siswa untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang berhubungan dengan matematika. Jadi maksudnya pembelajaran matematika itu ada supaya kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tentunya berhubungan dengan matematika dan dapat diaplikasikan dan digunakan untuk memecahkan masalah matematika yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran matematika di sekolah. Pada dasarnya, objek pembelajaran matematika adalah abstrak, walaupun menurut teori Piaget bahwa anak sampai umur SMP dan SMA sudah berada pada tahap operasi formal, namun pembelajaran matematika masih perlu diberikan dengan menggunakan alat peraga karena sebaran umur untuk setiap tahap perkembangan mental dan dari Piaget masih sangat bervariasi. Mengingat hal-hal tersebut, pembelajaran matematika di sekolah tidak bisa terlepas dari sifat-sifat matematika yang abstrak dan sifat perkembangan intelektual siswa. Karena itu perlu diperhatikan karakteristik pembelajaran matematika di sekolah, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap. Pembelajaran matematika bertahap maksudnya adalah pembelajaran matematika yang dilakukan secara bertahap, yaitu dari pembelajaran tentang konsep matematika yang sederhana, kemudian ke konsep matematika yang lebih sulit. Contohnya, penggunaan benda-benda konkret pada tahap awal dapat mempermudah siswa memahami konsep-konsep yang sederhana. Setelah itu, penggunaan gambar-gambar yang semi-konkret dan akhirnya ke simbol-simbol pada tahap abstrak. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Setiap mempelajari konsep baru, perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari.
Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pada pola pikir deduktif. Matematika adalah ilmu deduktif. Matematika tersusun secara deduktif aksiomatik. Namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan deduktif, tapi masih campur dengan deduktif. Kemudian yang keempat, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi. Tidak bertentangan antara kebenaran satu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan yang dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Kemudian yang kelima, pembelajaran matematika bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan cara yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Dalam pembelajaran bermakna, aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil tidak diberikan dalam satu bentuk. Semua itu ditemukan sendiri oleh siswa melalui contoh-contoh. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran matematika. Yang pertama, ruang lingkup untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar, yaitu meliputi bilangan, geometri, dan pengukuran pengolahan data. Jadi pada tahap ini siswa hanya dikenalkan secara garis besarnya saja. Kemudian yang kedua, ruang lingkup mata pelajaran matematika untuk sekolah menengah pertama. Ruang lingkupnya yaitu bilangan. Nah, dalam bilangan itu sendiri ada mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang menurut sifat, unsur, dan kesebangunan. Yang kedua ada melakukan operasi hitung yang melibatkan keliling, luas, volume, dan satuan pengukuran. Yang ketiga ada menaksir ukuran, misalnya panjang, luas, volume dari benda atau bangun geometri. Yang keempat ada mengidentifikasi sifat garis dan sudut dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya materinya yaitu peluang dan statistika, di mana dalamnya mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan data, juga menentukan dan menafsirkan peluang dari suatu kejadian. Materi selanjutnya ada aljabar, di mana dalamnya melakukan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi, seperti bentuk atau fungsi linear, fungsi kuadrat, barisan, dan deret. Yang ketiga ada ruang lingkup mata pelajaran matematika untuk sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Di dalamnya yaitu terdapat yang pertama pengukuran dan geometri, di mana di dalam pengukuran dan geometri ini ada sifat dan aturan dalam menentukan posisi, jarak, sudut, volume, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Yang kedua ada peluang dan statistika, di mana yang dibahasnya lebih dalam lagi daripada yang masih sekolah menengah pertama. Dalamnya yaitu ada menyusun dan menggunakan kaidah pencacahan dalam menentukan banyak kemungkinan, ada juga menentukan dan menafsirkan peluang kejadian majemuk, juga menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara dan memberi tafsiran. Kemudian juga dipelajari trigonometri, yaitu menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. Juga menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang atau menyusun bukti. Yang keempat itu ada aljabar. Di dalamnya dipelajari bagaimana cara menggunakan operasi dan memanipulasi aljabar dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, logaritma, persamaan, dan fungsi komposisi, dan juga fungsi inverse. Kemudian ada juga menyusun dan menggunakan persamaan lingkaran dan garis singgungnya, menggunakan algoritma pembagian, teorema sisa, dan teorema faktor dalam pemecahan masalah, merancang dan menggunakan model matematika program linear, menggunakan sifat dan aturan yang berkaitan dengan barisan, deret, matriks, vektor, fungsi eksponen, dan logaritma dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu peran guru dalam proses pembelajaran matematika. Adam dan Deci mengemukakan peran guru dalam proses pembelajaran matematika. Yang pertama, guru sebagai demonstran. Guru menjadi pribadi yang ideal bagi siswa. Hal ini dibuktikan ketika ada orang tua yang berpendapat berbeda dengan guru dan siswa malah menyalahkan argumentasi orang tua dan membenarkan apa yang dikatakan guru. Dalam hal ini, guru merupakan acuan bagi siswa sehingga perilakunya banyak ditiru oleh siswa. Guru sebagai demonstran diterima oleh siswa sebagai panutan. Yang kedua, guru sebagai pengulas atau evaluator.
Mengevaluasi jalannya pembelajaran sangatlah penting. Hal ini karena setiap pembelajaran pada akhirnya merepresentasikan suatu nilai yang dilihat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Rangkaian evaluasi meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Manfaat penilaian dapat dijadikan sebagai umpan balik kepada siswa, sehingga hasil skor ini tidak hanya berupa poin, tapi juga untuk mencari solusi kelemahan dalam ajaran yang diberikan. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Dalam hal ini, guru merupakan seorang manajer pemimpin kelas. Tanpa keterampilan ini, kinerja dan karisma guru dapat terganggu, dan kegiatan belajar dapat menjadi tanpa tujuan dan kacau. Guru sebagai pengelola kelas harus membuat siswa betah di kelas dan selalu memotivasi mereka untuk belajar di kelas. Beberapa peran guru sebagai pengelola kelas: yang pertama, merancang tujuan pembelajaran; yang kedua, mengatur berbagai sumber belajar; yang ketiga, memotivasi dan mendorong dan juga menginspirasi siswanya. Ada dua jenis motivasi untuk belajar, yaitu melalui hukuman dan juga hadiah. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Guru harus mampu menguasai dengan baik materi yang diajarkan, media yang digunakan, bahkan lingkungan itu sendiri sebagai sumber belajar yang harus dipelajarinya. Karena siswa memiliki kemampuan ganda untuk menyerap materi yang berbeda. Pendidik perlu merancang media dengan baik agar siswa dapat dengan mudah mengikuti pembelajarannya. Sekian pemaparan esai yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.